Iya, kalau pas mau kumat tuh awalnya kayak meriang, kayak demam, tiba-tiba kayak langsung gak sadar gitu, kayak langsung koma. Kami itu selama 19 tahun Siti sakit itu penyakitnya tuh berbarengan medis sama non medis. Contohnya kayak Siti operasi ada jarum di kepala. Efeknya itu Siti sering pendarahan dari mata. Menggunakan jimat, mohon maaf bukan menuduh, cuma hanya mengingatkan saja. Hai, assalamualaikum guys. Jakarta lagi hujan terus, dingin terus, maka kita mendingan ngadem di sini aja ya. Bareng ini seseorang yang banyak ceritanya di kehidupannya. Ada Siti Ningrum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lahirnya tanggal berapa sih? Tanggal 23 Juni tahun 2000. Enak banget ngitung umurnya ya. Iya. Berarti kayak sekarang 26 gitu ya. Iya. Mau 26 gitu ya. Iya, mau 26. Bentar lagi. Kalau Bentar ibu pasti lagi. lebih muda daripada saya. Lebih tua kayaknya. Enggak. 43. Bapak? 47. Ya udah. 48. Saya nyesel ngebahas umur nih. Saya 50, berarti saya paling tua di sini. Ya, saling dulu, masih ABG. saling dulu. Kalian tuh tinggalnya di mana sih? Kalau asli kan saya Bekasi juga, asli domisili itu Bekasi. Tapi karena kami sering pindah-pindah, kalau kata orang mah apa ya, singgah-singgah gitu ya, biar Sitinya sehat. Jadi pindah-pindah ngontrak itu udah 17 kali pindah. Nah kebetulan sekarang tuh cobalah di kampung suami di Harpes City. Harpes itu di mana sih? Harpes Di itu Medlan Cilengsi. Trasayogi. Oh, Masuknya Cilengsi. Oke. Ya kami sekarang tinggalnya di situ. Deket. Udah rumah sendiri atau masih kontrak juga? Oh, kebetulan masih rumah orang, masih kontrak. Jadi kontraktor jadi kalian tuh ya? Iya, kontraktor. Gak apa-apa lah. Jadi banyak tetangga, banyak saudara jadinya ya. Alhamdulillah banyak saudara, banyak. Setiap kontrak berapa lama rata-rata? Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada juga yang 4 tahun. Oh gitu. Iya. Pindah itu gara-gara apa? Apakah karena maaf ya di sini nggak bisa bayar, cari yang lebih kecil lagi gitu, atau emang keperluannya karena kebutuhan Siti pindah-pindah atau gimana? Jadi ada yang nyaranin, kalau orang kampung kan biasanya ya ada orang suka nyaranin, coba deh anaknya sakit-sakitan mungkin di tanah kamu ini nggak cocok gitu ya. Jadi kami berusaha, ya udahlah pindah nggak apa-apa gitu. Jadi nyari lagi kontrakan baru gitu. Tetap aja sih kalau emang anaknya sakit. Nah makanya sekarang tuh saya udah kalau belum bikin rumah sendiri mah udahlah, capek pindah-pindah rumah terus gitu. Tapi pernah punya rumah sendiri? Pernah Dulu? dulu udah sempat bikin rumah sendiri. Kebetulan adanya Siti kan sakit. Waktu itu sakitnya tahun berapa Neng? Mama lupa. 2009. 2009 zaman flu burung ya. Jadi dibawa ke klinik itu Adiknya Siti nih? adiknya. Jadi begitu sakit panas gak turun-turun dibawa ke klinik kan selama 10 hari kok nggak sembuh-sembuh. Ya udah akhirnya badannya semua pada membengkak, minta dirujuk ke rumah sakit yang terdekat. Alhamdulillah ya kata dokternya, udah kalau itu ibu mau bawa aja ke rumah sakit terdekat. Ternyata di rumah sakit itu diponis paru-parunya itu kerendam gitu ya. Baru basah? Paru-paru basah gitu ya, kerendam. Disuruh ke rumah sakit Cipto. Nah kan waktu itu belum ada BPJS. Bingung apa yang mau jadi uang nih biar anak cepat ketolong. Ya udah akhirnya satu-satunya cara cuma jual rumah yang ditempatin. Ya Allah, rumahnya luas berapa saat itu? Luas sana sih nggak luas, cuma 70 meter aja. Oke, dijual berapa? Ya nggak salah jual 12 juta. 12 juta. Ya Allah, di daerah mana? Di daerah Bekasi. Bekasi, di kampung saya sendiri. Karena kan mau dapat cepet uang harus berani berkorban, murah nggak apa-apa. Ada rumahnya itu tuh? Ada, cuman rumahnya ya sederhana. 12 juta? Itu aja. Kami nunggu DP ya buat berobat si Dede. Ya kok lama banget, anak aku kuat gak ya? Ceritanya ya dapat DP-nya malam, anak aku pulang ke rumah dari klinik dan rumah sakit terdekat. Nyampe rumah itu kalau nggak salah malam takbiran ya besoknya. Malam ini tuh buka puasa yang ke-28 ya. Okay. Ya akhirnya anak tuh ngomong, "Mama, Dede mau pulang," katanya. "Pulang kemana?" Kan Dede digendong mama. "Aku sakit ma, masih kecil kan, masih umur 3 tahun," ngomongnya masih belum jelas ya. Akhirnya bilang, "Mama, aku sakit ma," gitu. "Iya Dede mau berobat, mama nyari uang dulu ya sayang." Akhirnya pas abis maghrib itu bilang bobo tuh bukan bobo, jadi bobo selamanya. Meninggal? Iya meninggal.
dedeknya Siti. Di rumah yang sudah terjual itu. Meninggalnya di rumah ibu, karena kan rumah itu mau dijual, jadi terpaksa kami pulang ke orang tua gitu kan. Jadi rumah kejual. Rumah kejual Untuk pengobatan. untuk pengobatan anak. Dan akhirnya Anaknya juga si meninggal. anak itu juga meninggal. Saat itu kamu usia 9 tahun berarti. Pas Enggak, itu Siti usia 7. mau 7 ya. 7 tahunan. Berarti Dede, 2007-an. Dede Kalau pas Dede meninggal 2009, ya Siti 2009. jalan 9 tahun. Iya, iya. oh iya, heeh. Om, sakit-sakitan itu udah lama juga si Dede tuh. Pertama Dede dulu. Nah, terus begitu dedenya meninggal 7 hari ya, kan dia sayang banget ya sama dedenya itu, kayak kalau mau ngaji itu suka bareng ngajak, mau kemana-mana suka gendong-gendong gitu ya. Lucu-lucunya pokoknya kalau berantem tuh kayak ini kakaknya ngalah banget. Laki-laki perempuan adiknya tuh. Perempuan. Kalau misalnya Anaknya tuh ada berapa ibu tuh? anaknya semuanya 2. Anak 2. Siti dan Siti yang pertama, yang nomor 2 itu Dede Dea yang sudah almarhum. oke. Iya. Dekat tuh karena cuma 2 bersaudara Iya. meninggal. Mm. Terus Ya udahlah, berarti ini udah takdir ya, cuman bisa pasrah berdoa. Akhirnya sih uang yang DP itu jadi bukan biaya rumah sakit, akhirnya biaya untuk ngurus Dede meninggal ya, dari 7 harinya, 40 hari, sampai 100 hari, sampai 1 tahun. Dan uang itu penjualan rumah memang tidak besar, tapi dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menutupi kebutuhan orang yang sudah meninggal ya, dedenya Siti itu. Nah disitulah merasa benar-benar berat tinggal anak gitu. Berasa ya Allah, ini aku nyata apa enggak sih ditinggal anak, rasanya berat banget gitu. Air mata tuh masih netes gitu ya. Nah, Siti lah masuk rumah sakit di Opnam. setelah adiknya meninggal, Ya. tiba-tiba Siti juga ikutan sakit. Sakit. Sebelumnya mah sehat Siti tuh. Sebelum Dede Sebelum Dedek meninggal mah udah sempat sering sakit Sering demam. sering demam, kayak tiba-tiba langsung kayak nggak sadar gitu. tapi mungkin fokusnya ke Dede karena Dede tampak lebih parah mungkin ya. Iya. Iya. Sebelumnya Dede dulu. Ya, Ya, terus sempat sering gak sadar gimana sih? Kayak kalau pas mau koma tuh awalnya kayak meriang, kayak demam, tiba-tiba kayak langsung nggak sadar gitu, kayak langsung koma. Dari umur berapa? Itu sering nggak Pas Dede sadarnya meninggal pas ya? Dede meninggal. 9 tahunan itu. Iya. Koma, Iya, Mm-mm. sering kayak berhenti napas, henti jantung gitu. Sering bukan pasang. pingsan. Bukan. iya, tapi koma. Koma. Iya. Udah kayak Pingsan sama koma berhenti tuh sama napas sih. gitu. Lebih parah ke koma. Ya, lebih deep gitu ya kalau. Lebih Napasnya fatal itu ke kayak koma. berhenti gitu, kayak langsung pasang alat bantu Ventilator. napas. Tapi Ventilator. selalu berusaha juga, saya tuh selalu berusaha ke kiai juga, kadang ke Habib juga, katanya ini ada non medisnya juga. Jadi kami itu selama 19 tahun Siti sakit itu penyakitnya tuh berbarengan medis sama non medis. Contoh. Contohnya kayak Siti operasi ada jarum di kepala, ada ronsennya, itu juga ada jarumnya juga. Apa? Ini rencana Siti mau mohon doanya ya. Itu ronsennya kami bawa tadi dari rumah sakit. Ini baru dari rumah sakit. Iya, habis ngambil ronsen langsung ke sini. langsung ke sini. Ternyata tahun ini pun Siti ada jarum lagi, Boleh dilihat. Boleh. Boleh. Ini ronsen baru semalam. Ternyata Siti tuh ada benda jarum lagi di kepalanya. Benda jarum lagi berarti pernah. Pernah diangkat jarum Diangkat. tahun 2000 berapa kamu? 2021. 2021. Jarum apa? Jarum jahit, Di mana? Di kepala. ubun-ubun. Apa, di Ada tas ini, fotonya, di ubun-ubun. ada jarum di kepala sudah diangkat, tapi Secara medis apa itu kata kalau medis? secara medis sih, medis tidak mengerti karena itu di luar nalar, Itu kali kamu pasang jilbab kali kena jarumnya masuk nggak ya? Enggak. Nggak ya, saya lagi Gue nggak pernah pakai jarum pentul. Selalu di Pakainya kayak sini. gini terus di sini. Nggak Selalu pernah di pakai di leher. sini. ditemukan jarumnya di mana? Ada di operasi sini. bekas di sini, Di ubun-ubun Dua. terus sekarang ada di sini. Jadi makanya sakitnya Siti yang tuh kalau kemarin. orang mengerti tuh kamu tuh ada medis ada non medisnya, makanya sakit kamu tuh kuat banget dengan dorongan yang non medisnya ini gitu. Kenapa sampai ada non medis? Kurang tahu sih sebenarnya kan aku ya ibaratnya kerja ya aman gitu, mungkin nggak tahu kalau di bapaknya. Ibu kerja apa? Kalau saya mah udah apa aja, buruh toko udah, buruh cuci udah, buruh pokoknya pembikin aksesoris Ini iya. pada kayak gini. Maaf. Itu asli loh di kepala Asli, Siti. asli, Itu. Makanya Ini pas proses cabut atau gimana? itu belum cabut. Itu belum dicabut. Itu malah saya cabut sendiri pakai tang. Bentar. Nancep. Iya Si jarumnya tuh di luar. di luar Di luar. Kalau yang satunya ada di dalam.
Sempat dioperasi juga. Kalau yang satunya sudah. sempat dioperasi. Jadi sering. Iya. Udah 2 kali Udah sih, 2 kali bukan ya, sering. ini bukan sering sih. Kalau yang pertama itu Tunjukin dulu map yang tadi, map yang tadi. Ini bentar. Kalau ini mah di foto ini tuh kan kayak jarumnya di luar gitu doang disimpan gitu. iya. Tapi nancep di dalam. Lancip, Eh, Pak. kalau itu mah itu bukan Itu mah jarum, itu paku, Itu paku. Itu mah paku, Iya, itu beda kayak lagi paku kalau yang tembak jarum itu. mah yang diangkat. Yang jarum yang diangkat. Oh, ini itu beda lagi? Beda. Beda. Ini ketemunya gimana? Tiba-tiba Tiba-tiba aja aja. keluar gitu. Keluar. Mm-mm. Iya. Apa dia keluar, apa dia mau masuk, pokoknya saya ngelihatnya Lagi udah apa ketahuannya? Lagi sholat. lagi sholat, setiap habis Tiba-tiba sholat. kayak berasa gatal, terus panas sama demam. Tiba-tiba langsung Makanya Siti sakit tuh sakitnya kepalanya. kayak kalau Iya. orang bilang tuh non medisnya kuat gitu. Jadi Oh iya, sampai paku bener. itu paku, itu mah saya yang nyabut sendiri, malah pakai tang. Saya bismillah aja. Nancep di Oh. tengkorak. Iya, Iya, nancep gini. nancep. Oke, ini yang itu. Kalau yang dioperasi? Yang dioperasi ada di ini, bekasnya masih ada, masih botak. Oh, bekasnya masih ada. Dari 2021. Kalau itu ketahuannya kerasanya gimana? Yang dioperasi kepala tuh awalnya kerasanya gimana? Pusing atau gimana? Awalnya nggak Siti rasa sih, kirain cuman apa sih kayak berasa keras gitu pas dipegang. Kok keras, akhirnya minta di ronsen, Minta ternyata di ronsen, benar pas ternyata dipegang benar. ini jarum. Dan Ada efeknya itu, hasilnya. efeknya itu Siti sering pendarahan dari mata. Pendarahan dari mata, tiba-tiba pusing, ya akhirnya Nih, sempat pingsan. operasi, Itu habis operasi, habis operasi kepala. Izin kelihatan rambutnya nggak apa-apa. Gak apa-apa, Nggak gak apa-apa. Itu habis operasi pengangkatan jarum. Jarumnya jarum real jarum. Real jarum jahit, Iya, jarum jahit. Kalau Jarum tadi kan jahit. paku. Iya, Jarum jahit mah yang ada bolongnya itu kan. iya. Iya, Ngapain juga di sini ada jarum jahit ya? nggak kurang tahu, tahu ya. kurang paham juga. Kayak gak ada kerjaan gitu, kayak ya Allah, sebenarnya kita tetap berdoa, ya Allah kuatkan Siti, berilah sehat panjang umur, segera diangkat segala penyakitnya dari segala macam penyakit, entah itu perbuatan tangan manusia yang menjolimi. Hamba benar-benar kalau itu ya Allah, harus bagaimana ini selama 19 tahun kok selalu dikejar-kejar seperti ini, tujuannya orang itu apa, kita nggak tahu. Oke. Kalau bapak kerjanya apa? Jualan. Jualan apa bapak? Ya kadang jualan pisang, kadang ya. Dulu pisang Ya, keliling, sekarang sayuran. kalau sekarang sayuran keliling. Di Bekasi. Enggak, di Di kampung-kampung, kampung-kampung di sih. Cilengsi, sampai Mekarsari dia keliling. Jual kelilingnya pakai motor. Roda motor. 3. Oh, motor roda 3 gitu. Iya. Roda 3. Aku lagi nanya-nanya lah, maksudnya betul yang ibu sampaikan. Ya namanya Indonesia kaya dengan hal ginian ya. Ya, Apa persaingan bisnis atau apa? Pernah menyakiti orang? ya kurang tahu. Ya namanya orang kan kita susah nebak. Susah ya. nebak kalau Iya. kayak gini, nggak ada bekas tangan. Mm-mm. Kita cuma bisanya pasrah aja sama Allah, minta diangkat segala penyakitnya. Mungkin ya namanya di persaingan dagang ya ada, cuma Masa kan sampai segitunya? kita nggak merasa Dagang nyaman. dari kapan? Dagang Belum lama Belum sih, lama. setahun, setahun. baru setahun. Maksudnya kalau dulu ketika Siti dari kecil apa? Serabutan. Serabutan. Ya, serabutan kadang ya orang nyuruh gali lengkoas, ada suruh gali Kadang kencur, petani aku apa buruh aja. harian dulu. Enggak itu deh. Izin boleh dilihat. Boleh, Boleh, izin. Ini yang baru, ada lagi ternyata. Jadi sebelum kesini, tadi malam di ronsennya kapan? semalam. Semalam. Karena Karena Siti sempat Merasa pingsan kemarin. Kemarin sempat pingsan, Pingsan di Nak. rumah. Sempat keluar darah juga. Lagi sembahyang Isya, di mukena putih itu berdarah. Tuh, Kan mukenanya tiba-tiba putih. kayak gini. ini kapan? Ini udah seminggu Udah yang seminggu lalu. yang lalu. Sebelum ketemu Arab. Sebelum ke Ke FYP? Iya. Sebelumnya itu. Sudah ke FYP kayak gitu juga. Sebelum ke EPP. Ada yang lebih parah lagi, kemarin di mukena lagi sholat. Lagi tahiyat akhir tuh mukena tiba-tiba basah. Ada nggak di foto itu? Ada. Enggak, kalau Ini di mukena mukena. ada di itu sih, ada di tetangga yang foto. Karena kemarin lagi sholat tiba-tiba keluar, terus tiba-tiba kayak demam langsung nggak Langsung sadar. pingsan. Akhirnya rumah. langsung bapak bawa ke dokter, langsung di ronsen. Ternyata ada jarum lagi. Ada di jarum kepala. lagi. Izin lihat ya. Iya boleh, Iya, ah. boleh. Ini ronsen baru, baru semalam. Ini rencana mau diambil di lagi. Yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini Yang kayaknya, satu. Ini juga kelihatan kok di ubun-ubun ya. Iya. Di Enggak di belakang, sini, ah. di belakang, di Di belakang. Di kayak di. Adanya maaf di sebelah sini. Ini ya. Iya. Bener, Ini bukan. Di Bukan. belakang. Bukan. Di Di belakang itu, belakangnya. yang tunjuk, Nggak tunjuk di belakang. Iya betul. Iya.
Jadi dia nempelnya di kulit, bukan di tempurung. Nempelnya dia di kulit. Jadi sebenarnya Siti tuh pengennya di ruqyah yang kayak Ustaz Danu, pernah mendaftar di Ustaz Danu juga, cuman kata orang-orang, ih kamu nggak bakal mampu bayar soalnya katanya sekian. Jadinya saya nyerah. Ya udahlah Neng, siapa tahu nanti ada rezekinya Allah ngunjukin orang-orang baik bisa ngebantu kamu carikan Ustadz Kiai. Kalau berusaha ke Kiai mah kita udah Neng sampai ke Cirebon, ke Ujang Bustomi udah juga. Assalamualaikum. Salam, Jenderal. Ya, saya Ahmad Al-Misri, mohon maaf ganggu. Lagi di mana? Dimaafkan, lagi biasa. Di mana? Oh, lagi belajar. Di mana nih, Seh? Ini lagi numpukin baju, buku di rumah. Seh, mohon maaf. Ini aku lagi ada tamu, nggak di rumah di Dakims. Namanya tuh Siti Ningrum, Siti Ningrum. usianya 19 tahun. Dari kecil tuh sakit-sakitan terus. 26. Hampir setiap bulan pingsan, setiap bulan koma. Udah gitu beberapa kali ada jarum di kepalanya. Pernah ada paku di kepalanya nancep, udah cabut. Terus tiba-tiba ada jarum juga di kepalanya, udah dioperasi. Tadi malam baru di ronsen lagi kepalanya, ada jarum lagi di belakang. Jadi dia sering berdarah, sampai keluar darah dari mata, muntah darah juga. Iya. Muntah darah semalam lagi sholat isya ya, betul ya? Lagi Iya. sholat isya muntah darah juga gitu lah. Itu ini orangnya nih Fotonya. bentar. Fotonya Nih. diunjukin fotonya. Ini orangnya Syekh. Nih ibunya. Ini bapaknya. Fotonya. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah saat ini lagi sehat walafiat. Nih Syekh, aku tunjukin. Tunjukin. Ini. Ini sampai Ini- kayak gini. Tuh, sampai berdarah gitu Syekh. Alhamdulillah. Beliau usia berapa sekarang? Sekarang 26. 26 tahun. Sakit Dari kelas 1. Sekarang usia 26 tahun, sakitnya dari kelas 1 SD. sakit apa aja? Sakitnya pertama kena lumpuh 8 bulan. Kemarin baru sempat ngelihat, kemarin buta 10 hari. Waktu sebelum ke EPP itu anak kami sempat tidak melihat sama sekali 10 hari. Alhamdulillah berkat doa-doa bisa melihat lagi. Dan anak saya sering lumpuh total sampai 1 tahun pakai tongkat. Terus operasi apa aja? Operasi udah 7 kali operasi. Pertama operasi apa namanya? Usus Usus buntu. Umur berapa usus buntu? Usus buntu umur berapa yang? Operasi 7 tahun lebih ya? Iya, 7 tahun 7 tahun lebih. Umur 7 tahun udah usus buntu. Terus operasi Operasi. lagi perbaikan usus, operasi lagi pasang ring usus karena nggak bisa pup selama 40 hari. Anak kami operasi lagi, dipasang ring usus biar pupnya normal melalui lubang anus. Karena terus? kalau enggak itu anak saya harus menggunakan kantong colostomy seumur hidup. Terus apa lagi? Dan akhirnya dengan doa-doa, alhamdulillah anak saya berhasil operasinya menggunakan ring di usus. Sampai sekarang bisa normal EE-nya. Oke, terus operasi apa lagi? Operasi Dan di tumor kepala, payudara 2 kali. Apa operasi payudara? Payudara. Operasi payudara 2 kali. Karena ada benjol-benjol. 1 bulan itu 2 kali numbuh. Benjolnya itu entah dari apa, nggak tahu. Dan setelah itu ada pengangkatan jarum. Di kepala ada 7, tapi yang 6 keluar sendiri di setiap sholat hari Jumat. Kalau setiap Jumat itu keluar sendiri jarumnya. Dan yang ini tuh 1 nusuk di kulit ubun-ubun sampai dioperasi di rumah sakit. Terus kata dokter itu jarum dari apa? Kalau dokter mah nggak nalar, Nggak bisa menjelaskan. tidak bisa menjelaskan. Oh, yang ini yang ketusuk paku. Pakunya nancap di tengkorak. Ada 2 pakunya, tapi kami cabut pakai tang. La haula wala quwwata illa billah. Ya udah, nanti saya akan komunikasi dengan Kak Irfan. Iya, Mudah-mudahan insyaallah. Yang penting beliau itu selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Allah. Bersedekah dengan niat dijauhkan dari segala bala insya Allah. dan cobaan. Terus yang ketiga, jauhi hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amalan, bacaan, atau menggunakan jimat. Mohon maaf, bukan menuduh, cuma hanya mengingatkan saja. Bacaan,
jimat, amalan, atau mendatangi orang-orang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu akan bukan meringankan, malah itu membahayakan dan membebani beliau. Dan setiap yang mengalami sakit, kita diminta untuk berobat. Dan setiap penyakit pasti ada obatnya, kecuali kematian. Ya Allah. Tidak bisa diobati. Betul kan? Betul. Nah, selama kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah kami mohon pertolongan, pasti Allah berikan pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan. Betul? Amin. Betul. Dan itu kita di dunia itu mengalami berbagai macam ujian dan cobaan. Bisa jadi itu adalah Allah ingin mengangkat derajatnya. Anak kita kalau kelas 1 mau naik kelas 2 diuji dulu, kelas 3 diuji lagi. Jadi kalau naik level dari Allah begitu. Ya. Di balik itu pasti ada hikmah yang kita ketahui maupun tidak diketahui, betul kan? Betul. Nah, dan insya Allah pasti ada setiap permasalahan ada jalan keluarnya. Nanti saya akan komunikasi dengan Kak Irfan. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa membantu beliau. Ya, betul. Amin, ya Jadi Allah. Semoga, jadi ini tuh sakitnya tuh udah belasan tahun. Terus tadi saya udah nanya pekerjaan orang tuanya, takutnya ada sesuatu yang menyakiti orang dan lain-lain. Enggak, mereka buruh tani ya gitu. Iya. Sekarang Iya. jualan sayur gitu-gitu. Jual pisang Masya Allah, keliling. siap. Gitu. Nanti saya akan japri Kak Irfan. Ya. Mohon dibantu. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita bisa nangani rukyah beliau. Tuh. Amin ya Allah. Makasih. Ini Saya kebetulan guru ruqyah. nanti insya Allah saya kebetulan kan masih ada kegiatan. Nanti insya Allah dalam waktu dekat kita bisa mengatur waktu kita rukyah di tempat Kak Irfan insya Allah. Amin Ya, ya ya. Allah. Mereka tinggal di mana? Makasih Tinggalnya di Bekasi. Tinggalnya di Oh berarti dekat. Ya, Oh di planet Bekasi. Di planet Bekasi sama kayak saya emang. Ya. Jangan-jangan pada naik pakai paspor lagi. Pakai UFO ditemenin alien. Ya, benar. Ini bapaknya Irfan, ya, Pak. insya Allah Pak. siapa semoga sehat selalu berkah Amin. insya Allah ya. Amin, makasih ya Udah. Allah. Tidak ada yang diuji sembarangan. Pasti orang-orang dicintai Allah yang diuji. Amin ya Allah. Ya. Makasih ya, saya maaf ganggu ya. Irfan nanti saya jawab ya. Siap. Barakallah. Assalamualaikum. Sehat selalu. Ya. Waalaikumsalam. Amin. Amin. Tuh guys, jadi si Madam Misri ini rukiahnya bisa dipertanggungjawabkan. Amin ya Allah. Ya karena takutnya nggak semuanya juga atas nama agama dan lain-lain. Ada yang mengatasnamakan agama tapi takutnya jadi Takutnya benar. musyrik. Kalau jadi musyrik itu jadi justru lebih parah lagi Lebih memberatkan pesakitnya. gitu. Tadi yang disampaikan sampai pindah-pindah rumah gitu itu kan ya bisa mitos, bisa nyata. Tapi kan tempat kita tinggal, tempat kita berpijak itu memang gimana caranya jadi keberkahan, bukan jadi sumber penyakit. Jadi ya semoga. dijadikan tempat ibadah. Tadi katanya sedekah juga. Insya Allah. Ya sedekah mah nggak usah nunggu kaya juga ya. Iya, benar Ya benar. gitu. Percayanya sama Allah udah gak usah mikir macam-macam. Iya. Allah yang membuat, Allah yang menghilangkan juga. Ya. Iya. Secanggih-canggihnya dukun, secanggih-canggihnya ilmu mistis itu ya Allah jauh lebih Jauh lebih dahsyat. lebih Ya. dahsyat lagi, betul. Dan kita juga selalu, walaupun kita bukan orang pinter, alhamdulillah ya setiap itu Siti selalu ngingatin, ayo mas salat bareng. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Makanya saya bersyukur Siti itu termasuk orang kuat. Sebenarnya fisiknya dia itu kuat, bukan orang lemah. Ya untuk ukuran dihajar berbagai tadi saya detailnya aja baru tahu tadi. Lumpuhnya udah setahun dulu pakai tongkat. Aku sempet nangis waktu kontrol ke RSPAD kan. Gak punya kendaraan, cuma punya motor buat bapaknya keliling. Kalau pagi tuh aku dianterin sampai perapatan Cilengsi, flyover menuju Senen, rumah sakit RSPAD. Jam 4 subuh tuh aku udah diantar sama bapaknya ke bis pakai tongkat berdua sama Siti. Itu nangis di dalam bis, sempet jatuh berdua pakai tongkat kan. Terus nangisnya itu bukan kesel ke anak, jadi kesakitnya itu. Kenapa sih ujian aku kayak gini amat gitu ya? Kok berat banget ujiannya aku tuh. Sebenarnya aku tuh bukan perempuan hebat, aku tuh masih punya air mata itu ya. Aku tuh nangis di dalam bis sama Siti. Maafin aku ya. Aku udah nyusahin. Bukan sakit. Mama gak kesal ke kamu nak. Cuma aku sakit kamu kayak gini. Terus kemana-mana.
berkat doa kamu emang hebat, kamu kuat. Cuman mama nggak tega ya. Kadang kalau sakitnya sampai koma berhari-hari, aku di rumah sakit sendirian, bapaknya nyari uang. Bagi tugas ya. Iya. Aku di rumah sakit sendirian. Kalau dia koma berhari-hari itu aku bingung, Cuman bisa ya sambil sholat aku nangis. Kadang ada orang baik udah Bu, keluhannya apa? Anak saya Bu, sakitnya ada medis, ada non medis. Makanya kata dokter, sempat dibawain kiai juga sama dokternya, katanya kayaknya pasien aku sekian banyak kayak Siti yang kayak gini gitu. Ya udah akhirnya si bapak dokter nolongin dengan cara doa juga, ambil kiai di rumah sakit. Si dokternya tuh Sampai nyuruh saya tuh saking secara medis tidak bisa dijelaskan mungkin. kayak mungkin penyakitnya dia ngerasa ini ada non medisnya gitu kan. Siti itu sempat dioperasi pasang rintu kok, susah banget nutupnya di perut. Harusnya kan habis dioperasi itu Secara jahitan teori bisa langsung. cepat nutup gitu. Kok ini lama gitu, kata dokternya. Ibu, aku carikan kiai ya. Alhamdulillah kiainya datang. Dokternya juga sangat sayang sama Siti. Bahkan Siti itu dapat kado itu banyak banget dari rumah sakit. Ini dokternya selalu tetap dia tuh. Enggak sih kalau Tergantung misal penyakitnya. beda-beda penyakit kan beda pegangan ya. Ya. Yang megang Siti itu hampir 5 dokter sampai 7 dokter. Itu seminggu tuh kami kontrol ke Jakarta Pusat dari Senin sampai Jumat, liburnya kayak orang kantor aja Sabtu Minggu. Itu 8 tahun kami jalani seperti itu. Naik angkutan umum. Kadang kalau sekarang sih masih ada orang-orang baik ya kayak relawan unit ambulan. Sekolahnya kamu sampai kelas berapa jadi? Kalau ibu sama bapak sih udah berjuang nyekolahin Siti, udah sempat di pondok, udah 2 kali mondok. Tapi Sitinya karena sering tiba-tiba nggak sadar, koma, cuman sampai kelas 5 SD ya. Iya karena SD kan pun nggak lulus? enggak. Cuman sampai kelas 5 SD, semester 2 udah mau ke kelas 6 udah akhirnya istirahat dulu. Jadi sering koma gitu. Sering koma. Jadi kayak guru pesantrennya ketakutan. Ibu, anaknya demamnya kayak nggak turun-turun, demamnya itu sampai 48,7 gitu. 48 kemarin aja waktu sebelum ke FYP kan baru pulang 2 hari ya waktu itu. Itu demamnya 48 sampai dia kayak orang ngigo. Itu ini tadi nggak bisa lihat, buta gimana sih? Ya pertama kan ada darah itu, Ada darah yang tadi keluar dari mata. darah tiba-tiba ya. Itu habis sholat juga Terus kejadiannya. paginya saya bawa kan ke rumah sakit ke Jakarta yang seperti biasa Siti berobat. Ditangi dokter mata itu, bahkan mereka tuh bener-bener dokter yang sangat bagus loh. Dokternya itu bener-bener senior ya. Kalau di sana kan gak dokter abal-abal, ibaratnya dokternya bener-bener yang spesialis banget. Akhirnya di teropong mata itu Kak Siti sampai dikasih senter yang paling terang aja nggak ngelihat Kayak gelap, kayak malam gitu. Tapi Kayak hasil merem dari gitu. dokter Siti tuh nggak ada penyakit di mata, nggak ada riwayat keburukan tanda-tanda di otot, nggak ada. Semuanya mata Siti tuh normal. Yang seharusnya Sampai nggak bisa lihat sama sekali. Nggak bisa, kayak ambil malam wudhu, gitu. ngeraba-raba Bisa tembok. ngelihatnya dengan Pas itu bisa sendiri. bisa sendiri. Bisa sendiri Ibu dalam ngadain pengajian di ngadain rumah. pengajian di 7 rumah, malam, 7 malam, ngajiasin. yasinan. Ada 3 ustaz Bisa di lihat rumah. aja. Ya Bentar, tiba-tiba langsung saya, bisa saya minta ngeliat. foto kamu, bentar ya. Boleh Coba dilihat satu, bentar. Ini kaca juga udah 3 kali ganti dari dokter. Coba Katanya kok Siti udah tanpa kaca boleh? plus gitu ya. Coba tanpa kacamata. Tanpa boleh? kaca nih yang dibuka. Maaf ya. Iya. Sekali lagi, 1, 2. Jadi pas tiba-tiba ada darah itu, besoknya Siti langsung merasa kok gelap sih Ma, aku nggak ngeliat gitu. Terus ada orang bilang, insya Allah Bu, tahun baru tanggal 1 Siti bisa ngeliat. Nah di pas tahun barunya itu kami lagi bener-bener nangis-nangisin Siti, orang-orang pada nyalain mercon tuh, petasan pada bunyi di rumah. Kalau aku tuh di rumah lagi bener-bener pada nangis. Siti nggak bisa ngeliat, terus matanya selalu bercucuran darah, terus tiba-tiba kayak pingsan gitu. Secara medis saya tahu itu apa? Dari mata, dari dokter mah nggak ada. Bahkan aku udah ngomong ke dokternya, dokter aku minta dong anak aku diperiksa dengan benar-benar detail. Sudah Bu, kita kan udah punya alat sendiri. Untung BPJS semuanya ya. Alhamdulillah BPJS cuman ya, jadi aturan bapaknya kerja, saya kerja jadi nggak bisa nungguin anak DRS bolak-balik. Terus ini harus tindakan apa? Ini harus tindakan operasi karena jarumnya jalan. Tadinya di sini. Jalan. Jalan. Iya. Awalnya kan di Jarumnya. sini di depan di ubun-ubun, jadi sekarang ada di belakang. Ada di sini. Tadinya di sini. Kepegang. Kepegang. Enggak, kalau saya megang saya kepegang nggak?
kepegang kepegang. sakit Jadi tajam kayak gitu pasti gini. kayak bisa bengkok. Aku gitu kena kepegang. Iya, kepegang. Boleh nggak? Boleh, tapi saya emang ngeri nggak Tapi tega sakit, saya. Kamu yang sakitan? Iya. Jangan nggak jadi. Kata dokternya panjang banget itu jarumnya gitu. Ini pun juga hari ini tuh besok pagi lah harus ke sana. Nunjukin Ada Rosana. apa ya ini? Pas kamu tuh koma tuh sering? Sering banget. Berapa lama rata-rata? Sempat 10 hari, sempat juga 15 hari, Di sempat ICU? 3 hari. Iya, di ICU. Mau nanya dong, pas lagi koma, saking seringnya, yang dirasakan tuh apa? Maksudnya gelap, kayak tidur, atau mimpi, atau ada apa kan? Apakah beda-beda setiap koma atau gimana? Sempat juga nggak berasa apa-apa sih, kayak tidur pulas malam aja gitu. Terus pas dokter bilang, ini udah perawatan hari ke-9 ya. Terus Siti kaget pas kaget. bilang gitu. Dok, emang Siti udah 9 hari di sini? Iya, kamu bobonya terlalu pulas deh, katanya cuma Lapar digituin. Hah? Lapar? Kan Enggak. dikasih makan Kan lewat makan dari selang, hidung. lewat Oh, iya. NGT, makannya susu. Makan dari hidung. Terus Maksudnya makanannya kenapa saya nanya blender. gini ya? Bukan pertanyaan bodoh sih. Mumpung kita bisa nanya ke orang yang baru koma dan bisa menjelaskan dengan detail gitu. Kadang-kadang kan kita nanya kan kita cuma menebak-nebak, Iya, makanya mumpung iya. kamu bisa Sempet- menceritakan nih gitu. Sempet juga tuh pas koma lama, mau bilang kamu lama banget tidurnya Neng. Emang kamu kemana? Sempat juga mimpi ketemu Dede yang udah almarhum. Ketemu dedenya. Ketemu Dede sama Kondisinya kakek. gimana? Ketemu sih cuman Maksudnya Dede manggil. masih kecil juga? Udah Seperti dewasa, udah remaja putri. Terus bilang, Teteh sini, cuman diajak nyamper. Terus Siti nyamperin, sini Teteh di sini katanya sama Dede. Terus ada yang bilang kakek-kakek jangan, kata ini belum waktunya kamu kesini, bukan tempat kamu katanya. Jadi ada nanti. yang bilang Ada jangan gitu. ikut dede kamu Jangan gitu. ikut, katanya. kakek-kakek. Iya. Dalam Siapa mimpinya. itu? Tapi nggak tahu mukanya nggak kelihatan, kayak nggak ngasih muka gitu. Kakeknya Siti masih ada? Udah Udah pada meninggal ada sih. semua. Udah almarhum semua. Belum pernah ketemu? Siti? Waktu pas masih ada sering setiap hari. Bukan ketemu. kakek kamu? Kalau yang di dalam mimpi itu bukan. Tapi kalau kakek mimpi cuma senyum doang ke Siti. Oh ada kakek-kakek. Ada. Dan itu kakek Ada. kamu cuma senyum. Iya. Tapi kan ngelarang, jangan-jangan dia belum waktunya itu. Jadi Seorang kakek tapi nggak tahu siapa. Nggak tahu siapa, nggak ngasih muka, cuman pakai baju putih itu. Kalau yang remaja putri itu kenapa kamu tahu itu adalah adik kamu? Kan bilang, Teteh, ini Dede, katanya adik Teteh, bilang gitu. adek teteh Adik gitu. Teteh, katanya ngejar-ngejar, megangin tangan Siti gini. Ngajak-ngajak kayak muter. Gitu. Ngajak-ngajak main tapi Ngajak main, ada yang tapi kok larang gitu. Ada Jangan, yang larang, jangan, gitu. jangan, belum waktunya, bilangnya gitu. Kamu udah ikhlas belum kehilangan adik? Awal Insya Allah kehilangan ikhlas, sih, Ah. alhamdulillah, insya Allah ikhlas. Berapa Ah. lama kamu bisa ikhlas? Kadang suka masih sering ingat sih, Ah, walaupun udah nggak adanya udah lama gitu. Pernah menyalahkan diri sendiri nggak? Suka sedih sih, ya Allah kenapa sih Dede nggak nyangka gitu ninggalin Siti, ninggalin kedua orang tua, padahal sayang banget. Kadang Siti mikir lagi, mungkin ini udah jalan yang terbaik dari Allah, mudah-mudahan Dede jadi ahli surga di sana. Ikhlasin ya. Iya, Kadang-kadang- insya Allah ikhlas. Ah. Kadang-kadang yang aku tahu itu bisa jadi bukan kiriman. Bisa jadi justru kita yang mengundang. Dengan kesedihan yang berlarut-larut, duka terlalu, kemudian menyalahkan diri sendiri, putus asa, dan lain sebagainya. Itu kayak lubang menganga, minta ditemenin, minta masuk, dan lain-lain. Akhirnya udah ada. Kan kita hidup itu tidak manusia aja, ada jin, ada setan. Iya, bener, Iya. Ada kesempatan gimana caranya orang-orang beriman jadi musyrik, bener. Iya. percaya dengan hal gaib dan lain-lain. Gaib mah harus percaya, tapi Iya. misalnya hal mistis dan lain-lain. Akhirnya yang ditakutkan adalah saling tuduh menuduh, Bener. suzon ke orang, jangan-jangan si itu, jangan-jangan ini, jangan ini. Bener. Ya gitu, takutnya jadi seperti Iya. itu. Jadi mulai diikhlasin, Alhamdulillah. jangan menyalahkan diri sendiri. Alhamdulillah sih ya, kalau sekarang udah lupa gitu, udah pas mulai nggak bisa lupa itu waktu masih kecil, pas Siti umur 9 Itu, tahun. iya. Pas Bersyukur baru sampai sekarang mah tuh ya. sebulan 2 bulan. Sekarang alhamdulillah udah bisa lupain. Oke. Walaupun SD nggak lulus gara-gara kondisi, kamu pengen jadi apa ntar nih? Mudah-mudahan harapan Siti satu, pengen sehat walafiat, sehat panjang umur, pengen bisa bahagiain orang tua, Amin, pengen ya Allah. punya rumah lagi. Kalau emang Allah Amin. kabulin Siti jadi orang sukses, Siti ada harapan pengen bikin yayasan, Nak. Yayasan apa? Pengen bikin yayasan buat bisa bantu orang gitu. Karena Siti selama sakit pengobatan sering banyak dibantuin dari donatur-donatur. Banyak Sampai banget. sekarang masih ada?
sering dibantuin Iya, masih kayak ada. ambulan Kayak gitu, dari dompet masih duafa, dompet kami duafa. dibantu unit gratis, Jadi semenjak Siti jatuh itu, Siti mencari-cari di Jatuh. Google, jatuh dari bis, yang pakai tongkat itu, Ada yang nyaranin di rumah sakit. Coba deh ibu, biar nggak keteteran biaya, daftarin diri aja ke dompet duafa gitu. Terus gimana caranya bu, aku nggak paham. Sampai bertahun-tahun saya nggak pernah pakai itu gitu. Ya ibu kan jauh dari Cilengsi ke Jakarta Pusat, biayanya berapa gitu. Akhirnya Siti nanya-nanya, oh ma iya kayaknya ini deh ma, kayaknya ini gitu. Akhirnya disurvey lah dari Pinter tahu dia tuh. alhamdulillah dia kemarin tuh sempet ada yang bantu, sempet dipanggil juga dari daftar ketemu, pengen ketemu Mas Wapres, ketemu udah ngasih nopel ke sana. Terus dibantu tuh dari dompet duafa tuh unit ambulannya alhamdulillah. Novel yang kemarin bikin ya? Iya. Mana ya aku ya belum kebaca. Di mobil, Nah, di jadi mobil. pengalamannya Siti alhamdulillah walaupun dia cuman SD di kelas 5, saya aja nggak ngerti Siti itu otaknya kok pinter banget gitu sampai di rumah tuh main laptop dia tiap hari. Karena waktu pengen beli laptop aja mah, aku pengen nabung ya buat beli laptop. Emang kamu bisa maininnya? Main Roblox kali. Insya Allah mah bisa. Akhirnya apa? Dia nabung sisa-sisa jajan, sisa kontrol. Akhirnya dia, mah aku mau beli laptop, soalnya aku mau pengen bikin buku tulis, bikin surat undang, aku mau jual-jualin. Emang kamu bisa dari mana? Aku belajar mah udah bisa, makanya aku pengen beli laptop. Alhamdulillah tuh sempat punya beli hasil dia bikin aksesorisnya dijual-jual. Oh iya kan dia pengrajin. Bawa hari Bawa ini. tadi Ada ada. bawa. Semalam sengaja bikin dulu Bikin malam. dadakan nanti buat anak AA. Ya Allah. Bikin bandonya Bikin 4. bando. Kata Siti mah bikin bando deh buat anaknya AA gitu, sengaja itu malam Nih, bikin. bunga. Ini bikin Iya. Iya. semalaman. Enggak, ini mah udah lama. Yang ini Oh, udah ini lama, koleksi malam lama. bikin Bentar, malam. kita keluarin ya. Bentar ini kita masukin Stoknya dulu. masih ada. Kalau kontrol tuh ke Jakarta bawa-bawa bunga, banyak yang beli. Jualin. Iya. Berapa sih lupa lagi? Dijualnya tuh Kalau ini 10.000 10.000-an. Kamu bisa bikin ginian tuh dari mana? Belajar, Belajar aja berdua. belajar berdua. Berdua aja, Jadi bestie banget ya. ide berdua. Itu ini bunga. Ini berapa ini? Kalau itu suka dijual ada 20, ada yang 25. Ini gantungan kunci. Iya. Iya. Tuh, Kaca ada kaca juga. nih. Tuh, Ini bros. Iya. Ini bagus loh. Ini kamu tuh referensinya dari mana idenya? Bikin sendiri aja sih ya, ada Pertama bahan. sih lihat-lihat dulu di Lihat HP. dulu, lewat HP. Bisa nggak ya kita ngikutin kayak gini? Beli bahan dulu pertama. Coba-coba aja, nyoba. Bahannya dari apa sih ini? Kayak kawat bulu gitu kawatnya udah berbentuk bulu, jadi Oh tinggal di tinggal dimotif di aja. petot. Tinggal dimotif. Oh ini buat pulpen. Iya, Ya Allah. Rata-rata 10.000. iya kalau yang kayak gitu-gitu 10.000-an. Kalau yang bunga ini 25, yang ini 10.000. Jadi kalau orang mau Online atau gimana? Paling jualan di WA. paling di WA, terus ada juga agen-agen. bandonya. Jadi agen-agen suka mesen, agen-agen aksesoris. Kan ada Ini yang agen. bikin semalaman tuh ini. Iya. Iya, bikin semalaman. Bikin tuh guys tuh. Ya Allah. Kan kalau Agustusan ya suka merah putih gitu ya. Iya bener-bener. Buat Agustusan suka bikin merah putih, pada borong anak-anak. Lumayan ini ada pemasukan dari sini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kontrol nggak terlalu bingung gitu ya. Dapat aja rezekinya dari aksesoris ini. Begitu. Kadang sampai Siti kemarin sempat beli laptop juga dari hasil ini, ngumpulin, ditabungin, kalau ada yang beli ditabungin Alhamdulillah. sebagian gitu ya. Donatur udah banyak belum? Insya Allah, alhamdulillah sih ada ya. Ada yang Kamu mau banyak. nolong kalian tuh gimana? Saya umumin di sini. Kali aja ada donatur. Sebenarnya sih ya, sebenarnya kalau kita mampu banget mah, pengennya mah kita kan ngebantu orang, Luar biasa. pengennya ya. Tapi ya karena memang untuk saat ini kami belum berlimangan harta, masih kekurangan gitu ya. Jadi kalau ada yang mau berdonatur tuh ya karena kita masih butuh ya diambil gitu, dimanfaatin dengan sebaik-baiknya Ya, apa iyalah, yang mau ya. kita Nah pakai itu dulu sisain gitu. sedikit buat Eh, berbagi juga. kan ada anak yatim yang tetangga tuh. Hmm. Jadi sebelum dipakai tuh Siti selalu, mama aku mau ngasih dede yatim dulu ya. Kata guru ngaji aku juga begitu. Jadi insya Allah setiap Jumat itu Siti yang ngasihin ke dede yatim itu. Masya Allah. Kadang
aku ke masjid gitu. Kadang Siti juga kalau itu udah mah aku ke masjid aja jalan kaki nggak usah pakai sepeda. Jadi kadang Siti, alhamdulillah kan ada pesan juga nih dari Pak Ustadz. Setiap Jumat ya berbagi. Insya Allah Ustadz, saya memang udah ada rencana saya dari dulu juga begitu. Walaupun saya masih banyak kekurangan, tapi masih ada hak orang lain di tangan saya. Masya gitu. Allah. Ya mudah-mudahan itu tadi nasihat dari Ahmad Al-Misri juga. Nanti kita cari waktu buat ketemu sama Al-Misri kesini ya. Iya, Ya amin. pertolongan dari Allah, doa dipanjatkan oleh siapapun kan, siapa Iya. yang bisa dikabulkan kita nggak tahu juga ya. Iya Amin. betul. Ini nih, ini beli nih. Oleh-oleh aja. Oleh-oleh buat ngasih buat Kemarin Oleh-oleh kan aja. suruh bawa waktu di FYP, kata nggak mau kalau satu takut anak berantem. Makanya aku bawa 4-4 semua. Makanya ya udahlah bikin 4-4 aja Itu nih. tuh Kiki Sapu itu bawa tuh buat dia tuh yang itu. Gak apa-apa. Nggak Tapi kan apa-apa. Raffi ngasih 10 juta gara-gara saya panas-panasin. Iya makasih ya. Broker pahala kata Kiki, gue pahalanya Raffi. Alhamdulillah. Ini kesini juga karena tim kita juga pada pengen banget. Karena aku cerita, jadi ternyata pernah ikutan DMD, kemudian tidak terpilih ya. Iya. Ya karena DMD tuh ya banyak banget pesertanya, calon pesertanya, dan memang tidak hanya cerita tapi suara juga diperhatikan Iya, juga dan betul, lain-lain. betul. Saat itu nggak lolos ya. Di tes itunya tes pokok yang pertama Sabrina. Iya, itu masih zaman Sabrina ya. Iya masih zaman Sabrina. Ikut Itu juga Siti. Ayo mah ikut. Kalau aku yang doain pasti mama. Sekarang makin kepilih. banyak tahu hadiahnya. Iya. Iya loh. Terus Neng mama kan bukan penyanyi, mama cuman ngurusin kamu terus di rumah sakit, mana bisa mama nyanyi. Pokoknya modalnya Bismillah aja. Siti Kalau aja yang mama- nyanyi. Siti nggak bisa nyanyi ya. Terus ketemu juga di FVP, ketemu Raffi dan akhirnya ketemu lagi di sini ya. Alhamdulillah, izin Allah bisa Senang banget silaturahmi udah ke ketemu. sini. Ya udah, ini dimasukin sini dulu Dulu ya. di sini udah ketemu AA. Iya. Pokoknya kita harus janjian lagi nanti ketemu sama si Amin, ya Ahmad Allah. Al-Misri ya. Ini Iya, udah dikirim amin. fotonya kata sama Al-Misri. Bismillah, karena beliau juga suka konsultasi bersama dengan guru-gurunya juga yang di Mesir. Beliau banyak teman di sana juga. Nanti Iya. kita rukyah di sini ya. Ya, Insya Allah kan amin. tadi juga ngomong pengen cari tahu penyebabnya atau diselesaikan masalahnya Insya Allah ya. Amin. Kalau pas Siti nggak sadar sering kayak gini nih, Ventilator sampai dia pasang selalu menggunakan alat ventilator, ventilator. sampai 10 hari, sampai berapa Bahkan hari yang nunggu gitu. tuh saya sendiri kadang suka bicara aku kuat enggak. Cuci darah sudah 6 kali ya. Dibolongin dari leher sini, cuci darah sampai ke jantung. Cuci darah sudah 6 kali di 2 rumah sakit. Rumah Sering sakit kayak gini semua ya. rumah sakitnya rumah sakit di Jakarta Yang Pusat Siti semua. bilang sering Siti senti napas, senti jantung, sering kayak Jadi gitu. sering tiba-tiba Izin liatin ya. boleh. Napasnya itu kayak berhenti. Selama total, 19 akhirnya tahun itu dibantu ujiannya alat aku tuh nafas. ngadepin anak kayak gini posisinya. Siti pernah putus asa nggak? Enggak. Enggak semangat. Nggak Mama boleh. selalu nyemangatin terus harus Ya, kuat. nggak gitu. boleh. Enggak. Dosa. Jujur kalau Sitinya gimana? Awalnya Iya, sih capek Siti ya. kayak, ya Allah capek banget Rumah sakit sih. lagi, obat Iya. lagi, tusuk lagi. Iya, awalnya gitu kan. Ya Allah, kok Siti sakit nggak sembuh-sembuh sih? Kapan sih penyakit Siti sehat? Orang-orang bisa jalan-jalan ke sana ke sini, bisa pada makan bareng. Siti setiap hari ke RS bolak-balik kontrol, Iya. bolak-balik masuk rawat, bolak-balik masuk ICU. Terus Mama bilang, jangan putus asa, semoga Allah nanti kasih hadiah Iya, yang terindah betul. buat Siti. Mama selalu bilang kayak gitu. Nabi juga ada, Nabi Ayub ya kalau nggak salah ya. Yang sakit-sakitan hampir seumur hidupnya. Siti mah masih cantik, masih enak dilihat. Kalau menurut cerita mah sampai Nabi Ayub mah sampai kulitnya juga beneran Mengerut semua gitu orang ya? ya, sampai digemrong laler dan lain-lain istilahnya gitu, sampai orang-orang juga mau deket berbau dan lain-lain. Itu ujian orang masing-masing beda. Bener Ya, Cuman memang kita yang ngerasainnya kayak Kayak manusia capek biasa banget gitu ya, insya Allah. Manusia biasa kita banyak nangis sudah ya Allah perjuangannya. Nangis nggak apa-apa, tapi alhamdulillah kan masih tetap meminta pertolongannya sama Allah ya. Insya Allah. Dua rame banget, ada apa? Ada durian. Mau ketemu Siti semua teman-teman yang di sini. Ayo, yuk kita keluar yuk. Ayo, Nanti pengen foto, maaf. harus dong. Ayo sama kita. tim semua. Kita sambil jalan-jalan nanti. Sini Siti. Tuh teman-teman, 1, 2, 3.
Allah. Kak. Nih anak-anak magang. Ini magang juga nih anak magang. Orang bentar bang. Iya. Kasih ya. Kasih Basma. Semangat Siti. Oh. Nih, Siti bikin ini nih, kerajinan Siti. Tuh. Nih, bikin gini Siti tuh. Ini boleh dibagiin? Boleh. Mau beli? Sini. Tuh mau beli, sini. Betul harganya 1 juta satu ini. Enggak kok, Siti ngasih buat oleh-oleh. Hah? Ngasih buat oleh-oleh. Buat oleh-oleh nggak dijual. katanya. Tapi mau beli ya? DP. Harganya ada yang 10.000, 5.000, ada 20.000 betul ya? Iya. Ini berapa ini? 25. Iya. Sebenarnya mau kasih oleh-oleh, Sebenarnya Dia nggak enak. Ini nggak bukan mau jualan ya? Bukan. Mau ngasih buat oleh-oleh di sini. Katanya uangnya nggak laku. Doain aja Sitinya mudah-mudahan ya. Cepat sembuh. Amin. Terima kasih. Mereka tuh ngikutin cerita kamu juga. Iya. Sok atuh. 1, 2. Nih, ayo. Dokter ketinggalan. Ini satu lagi nih. Oh. Ini satu lagi siapa? Ini Mas siapa? Pak Joni. Bilang apa ke Siti? Makasih Siti ya, semangat ya. Iya. Siti nanti mau keliling-keliling dulu lihat Kita binatang. pengen foto dulu bareng, boleh nggak? Boleh, sini. Sini, semangat Siti. Semangat Siti. Semangat ya. Makin mendoakan ya. kamu banyak sama Amin, kamu ya ya. Allah. Iya, alhamdulillah, amin. Makasih ya, A. Sama-sama. Yuk kamu keliling lihat Kak. Itu boleh. Ini simpen sini dulu. Ntar kita pesta durian ya. Mau pesta durian sekarang. Dua, tiga.